Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengasihi Engkau, sungguh kami tunduk kepadamu. Firman-Mu Bapa yang selalu membawa kami pada kedamaian, pada sukacita yang ada di dunia ini. Bapa, kami percaya Engkau selalu menyertai setiap dari kehidupan kami. Dalam kesempatan ini Engkau pun hadir dalam ruangan ini tuh. Kiranya Bapa, Engkau yang selalu menyertai setiap dari kami untuk membuka hati, mendengarkan firman-Mu, untuk semakin mengubahkan hidup kami serupa dengan Kristus yang telah datang ke dunia dan menebus kami semua. Engkau juga berkati Bapa anak-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kami boleh sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Shalom. Ya, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya beri tema menginjili dengan kerendahan hati. Ya, hari ini pembacaan firman Tuhan kita ada di Kolose pasal 2 ayat 11 sampai ke 15. Kita akan baca secara bergantian. Ayat yang ganjil dibacakan oleh kita-kita yang masih belum berpasangan, yang belum menikah. Ayat yang genap boleh dibacakan oleh saudara-saudara yang telah menikah, berkeluarga, atau sudah punya pacar. Ya, perikop di atas berbunyi kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ayat yang ke-11, mari bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan dosa kita yang oleh perbuatan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan juga melaksanakannya. Tadi saya menguji Mas Kres sebenarnya udah punya pacar apa belum. Ikutan baca dia. Oke, ya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membayangkan ini ya, kondisi yang seharusnya tidak asing bagi kita sebagai guru yang ada di sini. Ya, sebagian besar dari kita adalah guru dan pengajar. Mungkin saudara-saudara seringkali melihat bagaimana orang tua murid bertindak kepada muridnya. Mungkin jarang kita melihat orang tua yang marah-marah kepada anak-anaknya, atau juga tegas sampai mungkin ada bentuk fisik ya, entah itu mendorong atau mungkin intimidasi dengan gerakan. Saya rasa itu sebuah hal yang sebagai guru kita tidak asing. Kita sudah sering melihat bagaimana orang tua itu kadang-kala memerintah anaknya, menyuruh anaknya melakukan ini, melakukan itu. Bahkan terakhir di Sabtu Ceria kemarin ketika saya melayani, ada anak yang telat, lalu papanya mengantarkan. Nah, saya kaget juga ketika anaknya datang itu, papanya langsung dengan kasar ya, nada yang kasar, menyuruh anaknya cepat-cepat, udah masuk, gak boleh telat gitu. Anaknya dimarahin supaya geraknya cepat gitu. Anaknya kan baru turun ya, menikmati gitu ya, hello mister gitu ya, tapi tiba-tiba papanya cukup frontal, langsung keras. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini biasanya seringkali kita sebagai observer, sebagai pengamat, dalam hati kita kadang, apalagi ya kita yang sudah belajar hukum kasih, seringkali kita dalam hati terbesit pikiran ingin menegurnya. Rasanya kita ingin
ngasih tahu. Nggak boleh gitu loh. Anak itu tidak boleh dibegitukan. Menegur itu harus dengan kasih. Pada prakteknya mungkin seringkali kita sudah melakukan itu. Mungkin tidak ke orang tua murid, tapi seringkali kita punya pandangan, merasa kita tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran, melaksanakan dengan kasih, tidak marah-marah. Tapi saya coba mengajak kita untuk benar-benar mendalami proses berpikir dari orang yang mendengarkan hal tersebut. Ketika dalam hatinya sesungguhnya kita tahu, bahkan ya, mungkin kita bukan orang tua tapi kita tahu, setiap orang tua itu pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Dalam contoh saya mungkin bapak yang marah-marah ke anak ini sebenarnya yang dimarahinnya tujuannya bagus, bahwa anaknya nggak boleh telat. Tapi dia sampaikan dengan cara yang cukup kasar. Dan kita kalau saat itu menegur, Bapak nggak boleh begini loh. Bapak, seharusnya Anda kasih tahu dengan kasih, kasih tahu dengan lembut. Respon dalam hati pendengar itu bisa saja berbeda-beda, tergantung cara ngomong kita, tergantung cara kita menyampaikannya. Bahwa sebenarnya tujuan dia pun baik untuk anak ini, pengen mengajarkan yang baik. Tapi mungkin caranya salah. Kita yang seringkali tahu cara yang benar, punya kecenderungan ingin menegur, ingin ngasih tahu yang benar. Yang jadi masalah, cara itu seringkali dipertanyakan, apakah cara kita ngasih tahu benar apa salah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini sebenarnya saya terinspirasi dari penjelasan oleh Mr. Alfi 2 minggu yang lalu ketika saudara Alvinus berbicara tentang orang ateis. Saya saat itu cukup tergelitik sebagai mantan ateis, sebagai orang yang pernah benar-benar berada di jalur yang salah, ketika Mr. Alvinus berkata bahwa orang ateis itu Tuhannya adalah uang. Orang ateis itu punya pikiran yang penting nasib dia bagus, yang penting ego dia terpenuhi dengan uang, yang dipikirkan uang. Nah, saudara, mungkin izinkan saya berbagi sebuah pengalaman hidup saya sendiri, bahwa saya sebagai seorang ateis gak pernah dulu tuh mikirin tentang uang. Dalam artian Tuhan saya itu bukan uang. Mungkin ini sedikit berbagi pemikiran sebagai orang ateis, dan saya percaya banyak teman-teman saya juga yang saya lihat hidupnya itu yang sama-sama ateis dulunya ya. Itu mereka tidak sama sekali menganggap uang itu sebagai segala sesuatu. Mungkin ada, tetapi yang sebagian besar yang saya lihat dan saya kenal itu kebanyakan, dan termasuk saya sendiri, adalah orang-orang yang lebih percaya pada pemikiran sendiri, lebih percaya pada filosofi sendiri, lebih percaya dengan sains, lebih percaya dengan pengetahuan. Dan juga sebagian besar, termasuk saya dan teman-teman yang pernah saya ceritakan, mungkin dalam persekutuan doa, itu adalah orang-orang yang kecewa dengan gereja. Orang-orang yang melihat kemunafikan. Orang-orang yang melihat anak-anak Tuhan yang double standar. Yaitu mereka yang menegur, tetapi dirinya sendiri sangat kelihatan bahwa dia tidak menjalankan apa yang dia tegur. Atau seringkali dia menjudge orang lain dengan pengetahuannya. Dia merasa, dia mengetahui inilah iman yang benar, bahwa kita harus percaya pada Tuhan. Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Tetapi dalam perbuatannya itu tidak tercermin demikian. Di dalam tindakan kesehariannya, entah melalui kebajikannya, melalui perbuatannya, itu tidak kelihatan jika dibandingkan dengan mereka. Dan itu yang pernah membuat saya jatuh dalam kesombongan, bahwa saya merasa saya itu berbuat sudah lebih baik. Mungkin dalam persekutuan pemuda saya sudah pernah cerita juga apa yang saya lakukan. Nah, saudara-saudara, apa kaitannya kisah orang ateis ini dengan perenungan kita pada hari ini, mengijili dengan kerendahan hati? Untuk lebih memahami, kita perlu melihat konteks dan kondisi jemaat di Kolose pada saat itu. Lebih tepatnya orang-orang di Kolose, bukan hanya jemaat. Minggu lalu Miss Regina sudah menyampaikan sedikit ya, bahwa orang-orang di Kolose itu ya adalah orang-orang Firgia. Firgia itu adalah orang-orang yang menganut kepercayaan Yahudi ya, yang menyembah Judaisme atau ilmu-ilmu legalisme, yaitu yang taat kepada aturan. Tetapi secara khusus juga jemaat Kolose itu kebanyakan orang Yunani. Orang Yunani yang mengandalkan filosofi, orang Yunani yang
meninggikan paham dualismenya, yang mempertanyakan kok bisa dunia ini penuh dosa jika diciptakan oleh Tuhan yang kudus. Nah, itu sebuah paradoks yang ada di dalam kaum Yunani yang akhirnya membuat mereka ya tidak memilih untuk percaya pada Yesus Kristus. Karena aneh bagi mereka, tidak mungkin dunia ini jelas-jelas berdosa, banyak kejahatan diciptakan oleh Allah. Bagi mereka itu sebuah paradoks. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang ada di dalam orang-orang yang ada di Kolose. Bahkan kalau kita mau lihat secara geografis, Kolose itu berada di kawasan Asia. Dan kota-kota di dekatnya kita tahu ada Laodikia ya, yang kemarin sudah dibahas Mr. Avinus di pasal 2. Ada Laodikia itu hanya sekitar 100 mil, berapa hari jalan di situ. Dan di atasnya lagi masih ada kota Hierapolis. Hierapolis itu menjadi salah satu kota yang sangat terkenal dengan budaya atau perilaku gay. Dan itu menular juga ke kota-kota di sekitarnya. Dan kita kalau mau lihat lebih dalam lagi, secara geografis memang berada di daerah Asia, dekat-dekat Asia yang saat ini disebut Asia Minor. Itu menjadi sebuah penanda bahwa adanya paham-paham berbau budaya-budaya Asia, budaya-budaya mistis. Mungkin kalau kita mau bisa bilang budaya Tiongkok bisa jadi ada di situ, karena memang dekat dengan China secara posisi. Dan itu bisa kita temukan di dalam pasal 2 ini ya, dalam waktu itu kesempatan ketika saya membahas pasal 1 itu. Di pasal 2 sebenarnya menjelaskan urgensi di jemaat di Kolose ini ya. 2 pasal 4, pasal 8, pasal 16, 18, 20 sampai 23. Kalau kita meneliti itu baik-baik, kita bisa melihat bahwa yang ditentang, yang diperhatikan di situ adalah kondisi-kondisi yang menunjukkan budaya-budaya apa yang ada di sana. Ya, di pasal 4 kemarin sudah dijelaskan ya, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah ini bisa jadi sebuah ramalan-ramalan yang membawa kita pada percaya pada hal itu. Mungkin di masa ini kita sering lihat hal itu sangat erat dengan misalnya zodiak, ya kan, sio, ataupun astrologi, ya. Wah, orang Cancer jodohnya hari ini apa? Di Facebook dulu fortune cookies ya, hal-hal yang mungkin kita sudah sering lihat ya. Itu kata-kata manis yang wah, kamu jodohnya Sagittarius pada bulan ini akan muncul begini. Itu adalah sebuah kepercayaan-kepercayaan, kata-kata manis yang membawa kita pengen rasanya percaya itu. Atau mungkin di pasal 8, hati-hatilah yang kemarin dibahas Miss Regina ya. Jangan ada menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia. Nah, filsafat kosong ini mungkin kita bisa pahami sebagai kondisi dari orang-orang Yunani yang mengandalkan pemikiran-pemikirannya. Begitu juga di ayat 16, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Nah, ini sangat erat sekali dengan budaya haram dan halal. Mungkin tidak perlu kita jelaskan, saudara-saudara sini sudah mengerti semua. Pasal 18 pun berkata, jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Mungkin ramalan-ramalan juga ya, pikiran-pikiran yang duniawi. Itu juga mungkin berbicara tentang ramalan. Dan bahkan pasal ayat 20-23 itu berbicara tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, sifatnya ritual-ritual, tradisi. Ya, jangan biarkan kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah kamu masih hidup di dunia, dan seterusnya yang akan dibahas nanti. Nah, ini pasal 2 sebenarnya sangat menjelaskan urgensi yang ada di saat itu. Nah, saudara-saudara, dari segala keadaan itu kita perlu memahami, kita lihat sebenarnya multi budaya ini sudah ada di sana. Pahamnya sangat banyak. Ada paham legalisme, ada paham filosofi, ada juga mungkin budaya-budaya timur yang mengandalkan tradisi-tradisi, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh bakar ini, nggak boleh bakar itu. Mungkin mirip-mirip dengan budaya Chinese ya. Sebenarnya itu kondisi yang sangat-sangat gawat, kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Kalau kita baca sekilas dari ayat yang kita baca itu agak mirip-mirip sebenarnya ya dengan Efesus maupun Galatia yang diperingatkan tentang sunat. Ya kan, pasal 2 ayat 11 itu berbicara tentang sunat. Mirip dengan Efesus pasal 2 ayat 11 yang kebetulan waktu itu saya juga bawakan. Ya, pasal ayat ke-13 juga berbicara tentang status, ya kan? Mirip sekali dengan Efesus pasal 2 ayat 12 yang waktu itu kita sudah pernah bahas.
juga di Galatia. Sangat mirip sekali. Tetapi kalau kita mau perhatikan, cara menulis Paulus itu di Kolose ini sangat berbeda dengan di Galatia maupun Efesus. Kita bisa lihat gaya penulisannya yang kalau kita mau perhatikan tuh aneh, agak berbeda. Padahal masalahnya sedikit mirip-mirip, ya. Tapi cara Paulus menyampaikan itu sangat berbeda. Apa kaitannya dengan orang ateis yang tadi saya bahas? Nah, saudara-saudara, di dalam perenungan dan pembelajaran saya menemukan bahwa saya rasa di dalam Injil ini tidak ada bagian yang lebih tepat digunakan untuk menginjili orang ateis. Saya pikir Kolose ini adalah salah satu Injil yang sangat-sangat tepat digunakan untuk menginjili orang ateis. Bagaimana demikian? Mari kita lihat sama-sama, ya. Tadi saya telah menyampaikan bahwa aneh gaya tulisannya tuh beda. Di Galatia dan Efesus kita bisa melihat Paulus tuh berkata dengan sangat tegas. Nada bahasanya itu sangat kuat sekali. Kalau di sini masih dikatakan hati-hatilah, ya, supaya mereka itu waspada, ya. Tetapi ketika di Galatia dan Efesus banyak kata-kata yang bernada keras, seolah-olah Paulus itu menegurnya dengan sangat keras. Padahal dalam tanda petik kondisi di Galatia dan Efesus itu cuman, ya, sekali lagi dalam tanda petik cuman adanya paham-paham Judaisme dan mungkin sedikit paham-paham orang Yunani, filosofi. Tetapi di Kolose ini, setelah kita lihat, masalahnya itu sebenarnya lebih banyak. Tetapi kok Paulus menyampaikannya rada halus, ya. Bahkan tema umum, ya, tema umum dari Kolose pasal 2 ayat 11-15 ini sebenarnya berbicara tentang pekerjaan Tuhan di dalam karya keselamatan. Itu sama persis dengan Efesus pasal 2 ayat 8-9 dan juga waktu itu yang saya bawakan Efesus pasal 2 ayat 11-13 itu sama persis berbicara tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, bukan oleh pekerjaan manusia. Sunat yang dilakukan oleh Kristus yang bukan dengan tangan manusia. Waktu itu saya bahas, ya, Perenifite, Peritomis, Achiropito, bukan dengan tangan manusia. Sebenarnya sama persis. Tetapi anehnya mungkin kita sedikit menemukan kata kasih karunia. Di Efesus maupun di Injil-Injil lain, ya, kita menemukan banyak sekali kata-kata kasih karunia. Semuanya adalah kasih karunia, bahkan itu menjadi sebuah perikop. Tapi kok di sini mirip-mirip tapi beda. Nah, saudara, di sini yang mau kita pelajari dengan mendalam. Kenapa saya memberi tema menginjili dengan kerendahan hati? Bahwa kita harus paham bagaimana Paulus bisa menginjili orang-orang yang begitu banyak permasalahan, paling harus dibenarkan, tetapi dia menggunakan gaya bahasa yang sangat halus. Kita bisa melihat bagaimana Paulus masuk ke jemaat itu dengan lembutnya, dengan mulusnya. Kenapa harus demikian? Karena kita pahami jemaat di Kolose ini tidak kenal Paulus, berbeda dengan jemaat-jemaat di tempat lain. Nanti kita akan bahas di penutupan, ya, bahwa mereka ini orang yang tidak tahu siapa itu Paulus. Tidak bertemu secara fisik itu tidak pernah. Mungkin hanya pernah mendengar. Dan yang hanya bertemu mungkin hanya Epafras yang menjadi bimbingannya Rasul Paulus. Kita bisa bayangkan lagi kondisi tadi, ya, yang saya ceritakan di awal. Seorang bapak-bapak yang memarahi anak. Dan dia berpikir bahwa saya ini memberikan yang terbaik loh buat anak saya. Tiba-tiba kita menegur, mengatakan cara dia salah. Syukur-syukur kalau bapak itu kenal kita. Coba bayangkan kalau yang menegur bapak itu hanyalah orang asing yang tiba-tiba ngasih tahu, "Hei bapak, caramu tuh salah loh. Didik anak tuh nggak boleh kayak gitu loh." Coba kita posisikan diri kita ke bapak-bapak itu. Kita yang merasa pengen loh anak kita bagus dengan cara saya. Ada orang nggak dikenal tiba-tiba ngasih tahu caranya gimana. Walaupun caranya mungkin memang benar, memang sesuai hukum kasih. Tetapi ketika kita menyampaikan dengan nada yang tidak sesuai, dengan cara bicara yang tidak sesuai, bisa jadi kondisi hati saat itu bisa menjadi kacau. Orang yang ditegur saat itu bisa jadi kacau. Karena itu kita bisa melihat di sini bagaimana Paulus begitu mulusnya bisa menyampaikan Injil kepada orang-orang yang paling harus diinjili, tanpa dia menyebutkan kesalahan-kesalahan yang begitu
dibungkus dalam peneguran yang begitu keras seperti di mungkin Galatia ataupun Efesus. Ya, dan kita bisa lihat ya, saudara-saudara, jelas sekali di sini Rasul Paulus berbicara dengan orang-orang Yunani ya, atau orang-orang non-Yahudi, Gentiles dalam bahasa Inggrisnya. Karena statusnya sangat jelas dinyatakan ya. Dalam Dia kamu telah disunat, itu berbicara orang Yahudi yang sudah disunat dengan sunat Kristus, bukan orang Yahudi yang disunat secara lahiriah. Dan ayat 13 juga berkata, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Ini jelas sekali berbicara kepada orang-orang Yunani di situ, orang-orang yang sesat banget, ateis banget di Kolose. Tapi kita bisa lihat bagaimana Paulus menyampaikan Injil kepada orang-orang ini. Disampaikan, dikemas dengan penuh kebijaksanaan, bagaimana dia menjelaskan logikanya tentang keselamatan itu sendiri. Ya, sangat berbeda apa yang ditawarkan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, apa yang menjadi janji Yesus Kristus dengan ajaran-ajaran yang sudah ada. Paham-paham Yahudi ataupun mungkin saudara kita yang Muslim masih menggunakan persembahan korban, masih menggunakan puasa untuk mencapai keselamatan. Itu menjadi sebuah syarat bagi mereka. Dan mungkin orang-orang filosofi, orang-orang ya katakanlah kalau dalam budaya sekarang mungkin kebanyakan orang Chinese ya yang berpikir begini, bahwa keselamatan itu, surga dan neraka itu seperti timbangan. Berapa banyak kita melakukan kebaikan, berapa banyak dosa kita. Di dalam pikiran-pikiran orang yang ateis, saya pun dulu berpikir demikian. Yang penting kita berbuat baik. Lebih banyak kebaikan daripada dosa, sehingga timbangan baik saya lebih berat. Itu mungkin pemikiran-pemikiran yang ada, dan saya yakin ada sampai sekarang, karena saya pernah ateis dan saya pun pernah begitu. Tetapi ajaran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah hadir, mematahkan semua pemikiran-pemikiran demikian, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bahwa keselamatan itu sudah dikerjakan sekali seumur hidup. Bukan dikerjakan setiap tahun. Bukan dikerjakan menurut kebajikan, menurut perbuatan baik. Tetapi keselamatan, urusan surga dan neraka itu sudah dikerjakan dan sudah selesai. Dan kita ikut di dalam dikuburkan dan dibangkitkan itu dalam baptisan. Bahwa orang yang mencapai keselamatan itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, menerima janji itu dan dibaptis. Maka disebutkan karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Kita itu perlu dibaptis. Dikuburkan dalam baptisan itu menjadi makna simbolik dan juga menjadi makna yang secara harafiah begitu juga. Makanya mungkin tradisi baptisan yang benar-benar dilaksanakan zaman dahulu adalah dibenamkan dan kita perlu bangkit. Itu menjadi sebuah simbolik, tapi juga sekaligus menjadi hal yang secara harafiah. Ketika kita sudah melakukan itu, ya kita memang akan dibangkitkan. Kita akan bangkit dari kubur secara harafiah, secara jasmani, sebagaimana Yesus Kristus telah bangkit. Dan yang perlu diperhatikan juga, seringkali sebagai orang Kristen, kita itu suka lupa dengan makna penginjilan dengan rendah hati ini. Di ayat 6 sudah diingatkan sebenarnya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Itu berbicara kita ini hidup ini yang sudah dalam Tuhan itu walk in Jesus, walk in Christ, berjalan bersama Yesus. Tapi kadangkala kita lupa bahwa kita itu juga perlu dikuburkan dengan Dia. Sangat ditekankan pada ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan. Kita ini juga perlu menjalani seperti proses Yesus itu dikuburkan, tidak langsung mati. Tetapi Ia harus memikul salib, memikul beban, sampai digantung di kayu salib, masih menggelantung selama beberapa jam, dengan segala kerendahan hatinya. Bahwa Yesus telah turun ke dunia itu merendahkan hati. Sebagai Tuhan merendahkan hati banget. Maka kita perlu ingat
sebagai orang Kristen, kita itu bukan hanya walk in Jesus, tapi harus memaknai bahwa kita ini dikuburkan bersama Yesus. Kita harus menjalani juga. Beban salibnya itu harus kita jalani. Nah saudara, mari kita menarik konteks ini. Salib ini maknanya apa yang kita pikul? Maknanya apa kalau kita kaitkan dengan tema mengijini dengan rendah hati? Bahwa salib ini menjadi sebuah panggilan bagi kita. Beban yang berat ini, yaitu menginjili orang-orang yang punya paham sangat ekstrim. Orang-orang ateis yang mengandalkan pemikirannya dengan segala kerendahan hati. Bagaimana kita, orang yang sudah tahu kebenaran, harus menyampaikan Injil kepada orang yang sangat sesat sebenarnya, sangat kebalikan. Tetapi dengan rendah hati, dengan tidak ingin menunjukkan bahwa kita ini benar, dengan tidak ingin menunjukkan bahwa, hey, paham saya ini kamu harus ikuti, dengan cara yang tepat, yaitu dengan kerendahan hati. Bagaimana kita bisa menyampaikan Injil dengan penuh-penuh, sungguh-sungguh hati itu bukan ingin membenarkan sifat orang itu, tapi sungguh-sungguh ingin membawa lawan bicara kita itu kepada Yesus dengan segala kerendahan hati kita. Karena begitu besar karya Yesus bagi kita, saudara-saudara. Kalau kita mau memaknai secara mendalam ayat ke-13 dan 14. Ya, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, berbicara kita orang Yunani, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Yang paling penting ingin kita pelajari di sini adalah ayat 14b, dan itu ditiadakannya dengan memahkukannya pada kayu salib. Ayat 14b saya ulangi, ada 2 poin penting yang harus kita pahami di sini. Dan itu ditiadakannya dengan memahkukannya pada kayu salib. 2 poin penting yang perlu kita pahami adalah ditiadakannya. Kata ditiadakannya itu, kalau kita ingin melihat bahasa Inggrisnya dikatakan lift up, ya, diangkat. Diambil dari kata dasarnya airo. Kalau bahasa itunya irken, ya. Dalam teks aslinya itu ditiadakannya itu irken, to lift up. Irken ini kata dasarnya itu airo. Airo ini sangat menarik, saudara-saudara. Airo itu maknanya mungkin mirip-mirip ya, air, ya. Air, udara, diangkat. Tetapi makna yang lebih dalam daripada itu adalah airo ini, kata itu berarti to set aside. Atau dalam bahasa sederhana yang bisa kita pahami, tidak dianggap. Cukup maknanya mendalam sekali kalau kita pahami antara ditiadakan dengan set aside, alias tidak dianggap atau tidak dilihat. To set one attention, yaitu mengalihkan perhatian orang. Agak berbeda dengan ditiadakan. Bukan berarti ini salah, ya, tetapi saya mengajak kita melihat dari akar katanya. Irken yang memiliki akar kata airo itu, maknanya adalah to set aside, atau tidak melihat, tidak menganggap. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa sebenarnya dosa kita itu tetap ada. Katakanlah timbangan itu, ya, ini perbuatan baik kita yang mungkin kita anggap lebih berat daripada perbuatan jahat kita atau dosa kita. Ketika kita percaya Yesus, dakwaan-dakwaan, surat hutang kita ini, hutang-hutang kita yang mungkin orang Yahudi atau sahabat kita di Muslim itu menganggap harus ditebus dengan amal, harus ditebus dengan puasa, harus ditebus dengan kurban, yang sudah dipatahkan oleh Yesus, ya, bahwa itu hanya sekali, sudah selesai. Itu di sini tidak dianggap, tidak dilihat. Sebenarnya dosa ini masih ada, tidak hilang puff dengan kata tiada itu. Maknanya adalah tidak dianggap. Bahwa Tuhan Yesus itu dalam tanda petik menganggap menutup sebelah mata lah. Tidak dilihat nih tembangan yang sebelah kiri ini yang dosa-dosa kita.
itu telah ditiadakannya, tidak dianggapnya. Wow, bayangkan saudara-saudara ya, bagaimana sih kayaknya kalau ada seorang koruptor itu tiba-tiba dijatuhkan hukuman tapi lalu dibebaskan gitu ya. Sulit diterima, sangat sulit diterima. Orang berdosa banget lalu hukumannya ditiadakan. Jangan heran orang yang mengandalkan filosofi atau logika tidak akan menerima ini. Jangan heran. Kita aja sekarang kalau baca berita kan ada tuh ya, pelaku kekerasan seksual yang dibebaskan dari tuntutannya. Wah, itu netizen langsung ribut sekali. Nggak bisa terima. Seolah-olah nggak ada. Nah saudara, itulah kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang luar biasa. Seolah-olah nggak ada, padahal masih ada. Tapi dianggap nggak ada. Itu sangat berbeda sekali dengan paham-paham yang mungkin mengatakan dosa itu bisa hilang, bisa dihapus dengan tindakan amal kita kah, atau dengan perbuatan-perbuatan kita sesuai tradisi. Dan poin kedua yang sangat penting juga adalah ketika dikatakan Yesus itu meniadakan hukuman tersebut dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara-saudara, saya yakin kita semua tahu makna salib di sini tidak berarti sekedar kayu yang dibentuk seperti baju Pak Parto ya. Kebetulan sekali pakai baju salib. Salib itu bukan bermakna sekedar dua kayu yang dibikin tanda plus. Tetapi salib di masa dahulu kita tahu adalah hukuman yang paling hina. Adalah sesuatu yang paling berat, sesuatu yang paling beda ya. Hukuman mati ditembak dengan digantung di kayu salib itu sangat berbeda. Dan itu dipertontonkan seolah sebuah pertunjukan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah poin penting yang perlu kita pahami. Dengan pekerjaan Yesus di kayu salib, dosa itu sudah bersama dengan tubuhnya dipakukan dan dipertontonkan. Dikasih lihat ke publik. Sehingga kalau kita mengerti hal itu, kita bisa mengerti ayat ke-15 yang berkata, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang tentunya berbicara tentang dosa-dosa dan juga kuasa iblis. Dan menjadikan mereka tontonan umum. Yesus sudah memakukan dosa-dosa, kuasa-kuasa iblis itu pada kayu salib dan sudah dipertontonkan secara umum. Maka kita bisa memahami benar-benar pekerjaan Tuhan Yesus itu sudah penebusannya itu sudah selesai satu kali. Karena dia sudah menang, sudah terjadi. Kayu salib yang di Bukit Golgota itu sudah simbol secara simbolik dan juga secara harfiah. Dosa kita tuh semua sudah di sana loh. Sehingga itu sangat mematahkan semua pemikiran-pemikiran yang mengandalkan tradisi maupun juga pemikiran-pemikiran yang mengandalkan filosofi. Penebusan itu sudah dilakukan satu kali seumur hidup, sudah terjadi. Dan yang menjadi tanda kita, orang yang sudah menerima keselamatan itu adalah dibaptis, saudara-saudara. Nah, lalu bagaimana kita melihat hal ini? Ya, dari pembelajaran kita pada hari ini, sangat jelas bahwa amanat yang disampaikan dari pasal 2 ayat 11-15 itu berbicara bahwa pekerjaan Kristus lah, pekerjaan Tuhan Yesus lah yang telah menyelamatkan kita. Karya Kristus lah yang menyelamatkan hidup manusia dan juga memperbaruinya. Saya ulangi saudara-saudara, ini amanat yang sangat-sangat perlu kita maknai secara mendalam. Bahwa pekerjaan Yesus Kristus lah yang sudah menyelamatkan kita dan memperbarui hidup kita. Artinya secara jelas, kita yang sudah diselamatkan sudah sepatutnya hidupnya diperbarui.
sudah sepatutnya hidup kita ada pembaruan. Dan ini menjadi sebuah hal yang perlu kita renungkan bersama. Pembaruan hidup itu bisa ditunjukkan dalam berbagai hal. Secara pikiran kita, tutur kata kita, perbuatan-perbuatan kita di dunia, itu menjadi sebuah pembaruan hidup. Sehingga dengan hal itu kalau kita ikuti, kita bisa sangat-sangat menunjukkan kepada orang-orang ateis bahwa keselamatan itu sebenarnya bukan terjadi masalah hidup dan mati. Bukan hanya masalah kita hidup katakan 70 tahun, lalu mati dan naik ke surga. Bukan soal itu, saudara-saudara. Dari pembacaan kita pada hari ini, kita sudah melihat jelas bahwa keselamatan itu diterima sepanjang hidup kita ketika sudah menerima Yesus Kristus. Jadi ini bukan hanya berbicara soal ketika mati. Nih, ketika mati surga dan neraka, pilih. Bukan itu, saudara-saudara. Mati dan hidup yang disampaikan di sini sudah dijelaskan secara jelas bahwa itu adalah secara rohani, bukan secara jasmani. Karena kita bisa lihat dengan bacaan yang sudah dituliskan ya. Kita itu telah disunat bukan dengan sunat manusia, tetapi sunat Kristus. Terjadi dari penanggalan, berbicara tentang penyucian diri, pembaruan hidup. Karena dengan Dia kamu dikuburkan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu yang telah mati oleh pelanggaran, telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia. Kita ini udah hidup lagi loh. Orang yang menerima Kristus itu sudah hidup lagi. Secara rohani, itu sudah dijelaskan. Sehingga dalam tulisan yang begitu indah ini, Paulus juga menjelaskan tentang hidup dan mati. Secara roh, bukan secara jasmani. Dan juga sebenarnya, secara aplikatif ya, kita juga bisa memaknai hal-hal seperti ini sebagai suatu hal untuk membawa kita pada pembaruan diri. Ya. Kita juga perlu melakukan apa? Dosa-dosa kita di kayu salib. Kita perlu mempertontonkan dosa-dosa kita. Kita perlu mengaku dosa. Kita perlu bersaksi, membawa gelap ke dalam terang, membawa dosa kita kepada kayu salib untuk dipertontonkan, bukan diumpetin. Kita perlu mengaku dosa. Dan ini sebenarnya sudah termasuk dalam salah satu liturgi kita ya, keseharian kita ke gereja. Makanya ada waktu di mana kita perlu mengaku dosa. Karena itu bagian dari penyucian diri kita. Itu bagian dari peran kita untuk juga memakukan dosa kita ke kayu salib untuk dipertontonkan, bukan diumpetin. Bisa nggak kita rendah hati seperti Yesus? Bisa nggak kita ngaku dosa? Bisa nggak kita jujur pada orang di sekitar kita akan dosa-dosa kita? Itu makna yang begitu dalam yang perlu kita pahami dari pembacaan pada hari ini. Yang kedua, tentunya kita juga berbicara kehidupan di dunia ini yang diperbarui secara sifat. Secara rohani kita sudah diperbarui, tapi secara sifat perbuatan kita juga perlu perbarui. Karena dalam Efesus pasal 2 ayat 10 kita tahu kita itu dipersiapkan untuk pekerjaan nanti di kerajaan surga. Kita tetap melakukan perbuatan baik. Dan berbicara tentang kehidupan sukacita itu tidak juga melulu berbicara tentang kehidupan di surga. Dunia ini juga Tuhan janjikan kok ada berkat, ada penyertaan, ada sukacita yang bisa kita rasakan. Tidak melulu kebahagiaan itu berbicara surga dan neraka setelah mati. Tetapi setelah kita hidup baru, dibaptis, dikuburkan bersama dengan Yesus, kita sudah menerima loh sebenarnya.
janji-janji Tuhan yang banyak sekali tertulis dalam Alkitab. Salah satunya mungkin yang sangat terkenal, kita bacakan ya pada hari ini, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Pasti banyak yang sudah hafal, ini pasti salah satu ayat wajib dalam STT, tapi saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, jelas sekali dari ayat barusan, itu berbicara tentang hidup kita di dunia ini. Tuhan itu menyertai dan memberkati kita. Dalam dunia ini kita juga bisa merasakan sukacita. Dan pada Filipi pasal 4 ayat 19, jelas sekali dinyatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ini bisa menjadi salah satu bagian Injil yang kita bisa sampaikan kepada orang-orang ateis yang mungkin punya banyak pemikiran tentang paham Kristen ataupun ajaran Yesus Kristus. Tidak banyak dari kita mungkin juga pede dalam menyampaikannya. Tetapi saya yakin banyak orang ateis di luar sana yang menganggap bahwa orang Kristen itu berbicara surga dan neraka. Bahkan mungkin orang Muslim juga demikian. Pada faktanya mungkin Pak Apin juga sering menyampaikan, seringkali saudara-saudara Muslim kita itu memikirkan terlalu yang di atas. Padahal kita masih hidup di dunia ini. Di dunia ini ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan juga ada janji sukacita, berkat yang Tuhan janjikan. Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan poin terakhir yang perlu saya sampaikan, sungguh-sungguh terkait dengan tema kita. Menyampaikan Injil, menginjili dengan kerendahan hati. Kita bolehlah benar-benar belajar dari Paulus di dalam menyampaikan Injil. Kita boleh melihat teladan bijaksana dan rendah hatinya ketika dia menyampaikan Injil kepada orang-orang yang dia tahu sangat salah. Dia tahu mungkin paling salah cara pikirnya. Tetapi tidak dihakimi dengan kata-kata yang langsung berkata, kalian ini salah. Tidak langsung dihakimi, kamu ini menghakimi Tuhan yang salah. Kamu ini menyembah Tuhan yang salah. Tidak demikian. Tetapi bagaimana kita menginjili dengan kerendahan hati itu bisa mengarahkan mereka kepada kebenaran. Katakanlah orang-orang yang mengandalkan kebajikan atau perbuatan baik. Tidak perlu kita menjudge mereka bahwa mereka itu mengandalkan perbuatan baiknya. Atau mereka itu menyembah uang, mengejar cuan, mengejar uang. Tapi kita bisa encourage dia. Kita bisa mendorong mereka kepada arah yang benar. Kita bisa membawa mereka kepada pemahaman yang benar dengan cara-cara yang jauh lebih baik. Ya, kita mendorong apa yang menjadi kelebihan dia. Katakanlah mungkin saudara kita yang di Muslim yang belum mengenal Yesus Kristus. Pada dasarnya yang mereka kerjakan itu sesuatu yang luar biasa. Bisa sholat 5 kali, puasa dan sebagainya. Walaupun itu tidak menjadi syarat bagi keselamatan. Tapi dalam hal penginjilan, kita bisa menggunakan itu untuk membawa mereka kepada Tuhan. Katakanlah, ya apa yang mereka kerjakan itu sudah sangat bagus. Dan kita, sebenarnya kita mungkin gak akan mampu bisa puasa seperti mereka. Itu bisa menjadi sebuah pujian bagi mereka dan kita mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus. Itu hanya contoh. Tapi pada aplikasinya kita perlu sangat bijak. Bagaimana mengenal dengan siapa kita berbicara dan bagaimana kita menyampaikan dengan penuh kerendahan hati dan penuh dengan niat membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Bukan membuktikan bahwa kita benar, bukan menunjukkan bahwa dia salah. Saudara, saya tutup firman pada hari ini, pembacaan pada hari ini dengan sebuah fakta yang perlu kita pahami. Fakta sejarah membuktikan bahwa sesungguhnya jemaat di Kolose ini dibangun hanya oleh seorang anak muda, yaitu Epafras, yang bukan adalah seorang teolog, yang bukan adalah seorang sangat pintar,
sangat berpengalaman seperti Rasul Paulus. Tetapi hatinya sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan. Epafras itu bertemu dengan Paulus ketika pelayanan Paulus di Efesus, di sekolah Tiranus. Di situ dia mendengarkan khotbah penjelasan dari Rasul Paulus dan dia bertobat. Dari situ ia dibimbing oleh Rasul Paulus dan ia kembali ke kota kelahirannya, membangun gereja di sana. Saudara, ini sangat menegur kita, orang-orang yang mungkin secara pengetahuan, secara iman kita merasa lebih tinggi, lebih benar daripada orang-orang ateis. Dan mungkin itu memang benar. Saya yakin benar karena kita percaya ya, iman kita itu kepada Yesus Kristus adalah kebenaran. Tetapi bagaimana hati kita melayani itu mempengaruhi hasil akhir. Karena hati kita mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi cara kita berkata-kata, dan mempengaruhi cara kita berbuat. Demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Mohon kesediaan Pak Apin untuk dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman yang baik, yang tajam, yang meneguhkan, menguatkan, mengingatkan kami, dan sekaligus menegur kami untuk meninggalkan dosa-dosa, bahkan menelanjangi, mempertontonkan sekiranya ada dosa-dosa tersembunyi di dalam diri kami masing-masing. Sama seperti Kristus yang mempertontonkan, yang memakukan segala kuasa-kuasa, penguasa-penguasa, yakni dosa-dosa penghulu-penghulu di udara, yaitu kuasa kegelapan dan manipulasi-manipulasi dari dosa-dosa itu di atas kayu salib. Kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami diingatkan untuk boleh sama seperti Kristus, berani meninggalkan beban-beban dosa kami. Sekaligus kami bijaksana dalam menyampaikan berita Injil karya keselamatan di dalam Kristus kepada orang-orang yang terperdaya, yang terperangkap dalam ajaran-ajaran kata-kata filsafat kosong, yang terperangkap, terjerat oleh ajaran-ajaran kata-kata indah, manis, janji-janji yang indah. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat bijaksana seperti yang Kau berikan kepada Rasul Paulus untuk menasihati jemaat Kolose. Terima kasih untuk anak-Mu Septian yang sudah menjadi berkat untuk kami semua. Berkati anak-Mu ini, jadikan dia seorang leader baik di rumah, di gereja, di tempat kerja. Jadikan dia salon berkat-Mu, tambah karunia, talenta, dan Tuhan boleh pakai dia menjadi salon berkat untuk banyak orang ya Tuhan. Dengarkan doa ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.